Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia kelas 10 SMA Islam Plus Askia. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelanjutan. Ya, tentu setiap materi baru adalah materi kelanjutan dari sebelumnya. Hari ini kita akan membahas judulnya adalah hukum Gay-Lussac. Ya, Gay-Lussac ini adalah nama orang, ya, dua orang, si Lussac sama si Gay ini ya. Panjangnya Bapak kurang ingat siapa nama panjangnya. Yang jelas ini mereka adalah dua orang yang membuat suatu ada ya. Nah, kalau kalian buka LKS halaman 46 itu ada namanya Gay-Lussac ini ternyata satu orang ya. Orang berkebangsaan Prancis, namanya Joseph Gay-Lussac, dari tahun 1778 sampai 1850. Nah, Gay-Lussac ini intinya adalah dia mengamati atau mempelajari dari tentang gas, ya. Jadi dia mempelajari tentang gas. Jadi kalau untuk suatu persamaan reaksi di mana reaksi itu dia seluruh zatnya adalah dari gas, ya, homogen gas. Homogen itu artinya sama, gas itu berarti fasenya gas. Jadi semua reaksinya berfase gas. Maka yang terjadi nanti berlaku di sini, ya. Untuk reaksi yang seperti ini nanti berlaku apa? Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Jadi berlaku apa? Perbandingan koefisien dalam suatu reaksi. Koefisien yang lalu sudah kita bahas ya. Itu sama dengan atau berbanding dengan volumenya, sama dengan perbandingan volume, ya, dan sama juga dengan perbandingan molnya. Tapi di sini yang perlu atau yang ditegaskan adalah perbandingan volume ya. Nah, jadi Bapak akan bahas di sini khusus untuk volume saja dulu, ya. Jadi berlaku apa? Perbandingan koefisien reaksi sama dengan perbandingan volume dari zat-zat yang ada dalam reaksi tersebut, ya. Misalnya begini, contoh apa yang dimaksud dengan perbandingan volume sama dengan koefisien. Misalkan contohnya ada suatu reaksi kimia, yaitu reaksinya diketahui adalah gas nitrogen ditambah gas hidrogen. Lalu ini menghasilkan gas amonia NH3. Nah, reaksi ini kita sebut dengan homogen gas. Kenapa? Karena semuanya adalah gas. Ya, homogen gas itu adalah semuanya berfasa gas. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini semuanya adalah berfasa gas. Lalu setelah kita lihat reaksi ini, tentu ada syarat dari reaksi yang lalu. Reaksi itu harus memenuhi hukum perbandingan hukum kekalahan massa, zat-zat sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Koefisien harus ditambahkan supaya sama. Misalkan kita cek dulu nitrogen. Nitrogen di sebelah kiri indeksnya 2, nitrogen sebelah kanan indeksnya 1, maka kita kali dengan 2. Ini Bapak langsung aja ya, nggak perlu nanti ini 1 kali 2 gitu lah, nggak perlu karena Bapak rasa sudah paham. Kemudian hidrogennya di sebelah kiri ada 2, hidrogen di sebelah kanan itu 2 kali 3 jadinya. Ya kan? 2 kali 3 berarti jadi 6. Supaya 6 berarti H2 di sebelah kiri Bapak kali dengan 3. Oke? Nah, setelah disetarakan seperti ini, maka kita dapat koefisien. Ya kan? Nah, kita dapat koefisien di sini. Koefisien gas nitrogen atau N2 adalah 1. Kenapa 1? 1 itu tidak dituliskan, 1, ya. Kemudian koefisien dari gas hidrogen adalah 3.
Koefisien dari gas NH3 adalah 2. Jadi perbandingan koefisiennya 1:3:2. Nah, ini koefisiennya ya. Koefisiennya 1:3:2. Maka seandainya misalnya di N2 itu ada 1 liter, maka perbandingannya 1:3:2. Kalau nitrogen 1 liter, maka hidrogennya 3 liter. Sesuai dengan perbandingannya. Maka NH3 2 liter. Nah, seandainya lagi di sini ada 5 liter N2. Berapa liter H2-nya? Kalau 1 dia 5, kalau dia 3 berapa? Jawabannya 15. 15 liter. Berapa NH3-nya? Berapa? 10 liter. 10 liter. Nah, begitu ya. Nah, misalnya lagi di sini angkanya udah mulai sulit, Pak. Misalnya 0,25. 0,25 liter. Nah, berapa liter di sini? Maka kita bandingkan koefisiennya. Perhatikan. Koefisiennya tadi 1:3:2. 1:3:2. Jadi untuk menghitung dari volume H2, kita lihat koefisien dari H2. H2 koefisiennya 3. Kita bandingkan dengan koefisien dari N2 yang diketahui molnya ini 1. Lalu kita kali dengan volumenya 0,25. Nah, kalau untuk ini berapa N2? Berarti koefisiennya N2 2 per koefisiennya H2 N2 1 kali 0,25. Nah, kalau ini dikalikan berarti kan 0,75 ya. 0,75, kalau ini dikalikan berapa? 0,5. Nah, sampai sini nanti ada rumus yang berlaku. Apa rumusnya? Sebenarnya ini perbandingan biasa aja. Kalau dikatakan rumus sebenarnya enggak juga ya. Jadi volume gas yang kita cari atau yang ditanya, Bapak singkat, itu koefisien yang ditanya ya, dibagi dengan koefisien yang diketahui atau yang ada diketahui volumenya, lalu dikali dengan volume yang diketahui. Jadi rumusnya itu koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Nah, inilah rumusnya. Rumus dari Gay-Lussac ini. Ya. Nah, untuk melihatnya kita perhatikan. Coba Anda lihat nanti di LKS halaman 53. Ya, coba nanti buka buku LKS sambil menyimak video ini. Buka buku LKS nanti di halaman 53 ya. Di halaman 53 di bawah, paling bawah ada soal nomor 4. Soal nomor 4 ya. Nah, di sana dikatakan di soal nomor 4 katanya sebanyak 5 liter gas propana C3H8. Jadi ada C3H8 propana sama dengan sebanyak 5 liter. Coba ya kita baca ulang. Sebanyak 5 liter gas propana. Berarti C3H8-nya 5 liter. Liter ini berarti satuan dari volume. Jadi Bapak buat di sini volume C3H8 sama dengan 5 liter dibakar sempurna menurut reaksinya. Ini reaksi pembakaran seperti yang kemarin. C3H8 kalau dibakar berarti ditambah O2. Ini kebetulan soalnya sudah ada ya. Soalnya sudah ada reaksinya. C3H8 ditambah O2. Di soal disebutkan atau dituliskan dia gas, O2-nya juga gas. Menghasilkan CO2 juga gas. Ditambah H2O juga gas. Jadi semuanya gas. Nah, di soal dikatakan dia belum setara. Belum setara. Kemudian pertanyaannya, pada susunan yang sama volume gas oksigen yang diperlukan. Jadi yang ditanya soal ini berapakah volume gas oksigen? Oksigen apa?
O2. Kalau CO2 itu karbon dioksida, kalau H2O itu air. Berapakah volume O2 yang diperlukan? Nah, berapa volume O2? Maka kita gunakan nanti rumus yang tadi, perbandingan koefisien, ya. Perbandingan koefisien apa? Koefisien ditanya per diketahui dikali volume diketahui. Jadi kalau kita mencari volume oksigen yang ditanya, nah, bandingkan nanti koefisien yang ditanya. Koefisien oksigen dibanding dengan koefisien yang diketahui. Yang diketahui adalah C3H8 tadi volumenya. Lalu dikali dengan volume yang diketahui, dikali volume C3H8. Mengerti sampai di sini? Mengerti ya? Nah, jadi di sini diperlukan koefisien. Maka kita setarakan ini reaksinya. Kita setarakan dengan menambahkan koefisien jika dia belum sama. Kita lihat atom karbon dulu, di sebelah kiri ada 3, ya. Atom C karbon sebelah kanan ada 1, maka supaya menjadi 3 Bapak kali dengan 3. Jadi menjadi 3C, ya. 3C. Kemudian berikutnya Bapak lihat atom hidrogen 8. Di kanan atom hidrogen 2. Berarti supaya 8 Bapak kali 4. Ya, Bapak kali 4. Lalu Bapak lihat oksigennya. Oksigen sebelah kanan itu 6, ya, karena 2 kali 3. Oksigen yang ini tuh menjadi 1 kali 4, 4. Jadi 4 tambah 6, 10. Nah, di sini ada 2, berarti Bapak kali 5. Nah, kalau dikali 5 berarti dia oksigennya jadi 10. Sampai sini paham ya? Penyetaraan di video yang lalu. Jadi kalau misalkan penyetaraan ini masih belum paham Pak, lihat video lalu, lihat video sebelumnya, ya. Itu ada tentang penyetaraan reaksi kimia. Walaupun nanti ada penyetaraan reaksi kimia yang dia lebih kompleks, dan nanti akan Bapak jelaskan juga, singgung kita atau review soal-soal lah nanti ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus ini. Ke rumus ini kita masukkan. Jadi koefisien dari oksigen. Koefisien dari oksigen itu 5. Nah, tadi 5 koefisiennya. Koefisien C3H8 itu nggak dituliskan, berarti 1. Dikali dengan volume C3H8 5. Berarti 5 per 1 5 kali 5. 5 kali 5 25. Nah, inilah jawabannya. Jadi volume oksigen sama dengan 25. Misalnya Pak, kalau kita mau nyari volume CO2 gimana Pak? Yuk kita coba ya. Cek ya, kita melatih atau mengecek berapakah volume CO2. Volume CO2 berarti koefisien CO2. Koefisien CO2 berapa? 3. Koefisien yang diketahui C3H8 1. Kali volumenya 5 liter. Berarti 3 per 1 3 kali 5 15 liter. Gitu. Coba cek volume H2O berapa? H2O, koefisien H2O 4. Koefisien C3H8. Jadi pusatnya adalah yang diketahui ini. Kuncinya, pembandingnya adalah yang diketahui, yaitu C3H8. Per 1 koefisiennya dikali 5, berarti 4 kali 5 20 liter. Nah, seperti itu. Itulah hukum namanya hukum Gay-Lussac ya. Kapan syaratnya? Untuk reaksi yang homogen gas. Reaksinya homogen gas. Jadi kalau nggak homogen gas semua, atau ada nih gas, ada nanti solid, ada nanti aqueous dan lain sebagainya, maka itu tidak berlaku. Hanya berlaku untuk yang gas-gas saja. Oke. Nah, Bapak ingin Ananda semua ini mencoba untuk mengerjakan soal yang terkait dengan ini, terkait dengan hukum Gay-Lussac tadi ya. Nanti Ananda buka di buku LKS, itu ada di halaman 50 dan 51 ya, 50 dan 51 ya. Misalnya kita lihat ya, nanti Ananda buka di halaman 51 saja. Ya, halaman 51. Itu ada soal, yaitu soal nomor 11. Ya, soal nomor 11. Sebenarnya nomor 9 juga bisa ya. Jadi 3 soal aja. Nomor 9, nomor 11. Nomor 9-nya di halaman 50 ya. Nomor 11 dan nomor 16. Ya. Nomor 16. Jadi 3 soal saja.
Coba Ananda kerjakan nanti di latihan. Nanti akan Ananda lihat di GCR ya. Latihan GCR. Kemudian nanti diunggah kayak biasa ya. Kemudian fotonya diunggah atau diupload ya. Kapan Pak terakhir? Terakhir hari ini juga, yaitu paling lama jam 12.00 WIB ya, 12.00 WIB. Nah, nanti tentu kalian ada pertanyaan di nomor 9 dan Bapak tunggu pertanyaan kalian itu nanti di grup. Ya, terima kasih atas video ini. Nanti kalau tidak ada yang jangan lupa untuk mengkomentar hadir dan juga mengisi absensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.